Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang PPh 21 untuk pegawai tetap. Ini saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 4. Saya sendiri, Via Aprilia Nur Afifa dengan NIM 2019-310591. Saya Arsyil Dwi Primaditya dengan NIM 2019-310559. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitriasa Sabila dengan NIM 2019-310590. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Aprilia Skarkinasih, NIM 2019-310615. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Panggih Ridho Wiragam dengan NIM 2019-310640. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ivan Iksanul Firmansyah dengan NIM 2019-310660. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Haliza NIM dengan NIM 2019-310664. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Zulkifli Afta Islam Maulana dengan NIM 2019-310665. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Safira Rida Emilia dengan NIM terakhir 684. Saya akan melanjutkan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Isma Indah Puspita dengan 3 NIM terakhir 780. Pengertian PPh 21. Pengertian pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Arsyil Dwi Primaditya, NIM 559, akan menjelaskan mengenai objek PPh pasal 21. Penghasilan yang dipotong oleh pasal PPh 21 antara lain adalah yang pertama, ada penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik yang berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, ada penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang, pensiun, atau penghasilan sejenisnya. Yang ketiga, ada penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain jenis. Baik, selanjutnya ada penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Lalu, imbalan kepada bukan pegawai antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Yang terakhir, ada imbalan kepada peserta kegiatan antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Aprilia Skarkinasih, NIM 2019-310615 akan melanjutkan presentasi rekan saya. Objek PPh pasal 21. Penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 21, pembayaran manfaat atau asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Penerimaan dalam bentuk natura
atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, termasuk pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh pemerintah, merupakan penerimaan iuran pensiun yang dibayarkan kepada pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada Badan Penyelenggara Tujuan Hari Tua atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dibayar oleh pemberi kerja. Zakat diterima oleh pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Atas kesempatannya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya di slide 8, yaitu subjek PPh pasal 21. Yang pertama, karyawan atau pegawai. Karyawan atau pegawai didefinisikan sebagai orang pribadi yang bekerja pada pemberi pekerjaan, baik sebagai pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu untuk memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemberi kerja. Yang kedua, yaitu penerima uang pesangon atau pensiun atau uang manfaat pensiun, yaitu seperti tunjangan hari tua, jaminan hari tua, dan itu termasuk ahli warisnya. Yang ketiga, bukan pegawai. Bukan pegawai di sini yang dimaksud ialah orang pribadi selain pegawai tetap atau pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas di sebuah perusahaan yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk pemotongan PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Nah, jenis-jenis pegawai bukan pegawai itu seperti tenaga kerja seperti akuntan, arsitek, konsultan, notaris, ataupun aktuaris. Olahragawan pun termasuk bukan pegawai. Bukan pegawai juga yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa seperti anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Yang keempat itu mantan pegawai. Mantan pegawai didefinisikan sebagai pensiunan. Itu termasuk dalam mantan pegawai. Yang terakhir yaitu peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Yang dimaksud di sini yaitu penghasilan yang diperoleh oleh seseorang dalam keikutsertaannya dalam suatu kegiatan seperti lomba, kuis, rapat, dan lain-lain adalah salah satu jenis penghasilan yang merupakan penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pengurangan penghasilan. Beberapa pengurangan penghasilan yang dipotong PPh 21 yaitu 1. Penghasilan berupa uang pesangon yang dibayar sekaligus oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang kedua, penghasilan berupa uang manfaat pensiun, tujuan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Yang ketiga, penghasilan berupa honorarium, uang siding, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi kerja, dan imbalan lain dengan nama apapun yang diterima oleh pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota TNI atau Polri, yang sumber dananya berasal dari keuangan negara atau keuangan daerah, kecuali yang dibayarkan kepada pegawai negeri sipil golongan 2D ke bawah atau anggota TNI Polri yang berpangkat pembantu letnan 1 ke bawah atau ajudan inspektur tingkat 1 ke bawah.
Selanjutnya mengenai mekanisme perhitungan PPh pasal 21. Perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dibedakan menjadi dua, yaitu satu, perhitungan masa atau bulanan yang menjadi dasar pemotongan PPh pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan atau SPT masa PPh pasal 21 selain masa pajak Desember atau masa pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja. Yang kedua, perhitungan kembali sebagai dasar pengisian bukti potongan 1721A1 atau 1721A2 untuk PNS atau anggota TNI atau Polri dan pemotongan PPh pasal 21 yang terutang untuk masa pajak Desember atau masa pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja. Perhitungan ini kembali dilakukan bulan di mana pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun bulan Desember bagi pegawai tetap yang bekerja sampai akhir tahun kalender dan bagi penerima pensiun yang menerima uang pensiun sampai akhir tahun kalender. Walaupun perhitungan PPh 21 telah diatur oleh DJP, namun pada praktiknya setiap perusahaan memiliki metode perhitungan PPh 21 sendiri yang disesuaikan dengan tunjangan pajak atau gaji bersih yang diterima karyawannya. Ada 3 metode perhitungan PPh 21 yang paling umum, yaitu metode gross atau gaji kotor tanpa tunjangan pajak. Metode gross diterapkan bagi pegawai atau penerima penghasilan yang menanggung PPh 21 terutama sendiri. Ini berarti gaji pegawai tersebut belum dipotong PPh 21. Nomor 2, metode gross up, gaji bersih dengan tunjangan pajak. Metode gross up diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang diberikan tunjangan pajak atau gajinya dinaikkan terlebih dahulu sebesar pajak yang dipotong. Yang terakhir, metode net atau gaji bersih dengan pajak ditanggung perusahaan. Metode net diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang mendapatkan gaji bersih dengan pajak yang ditanggung perusahaan. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya di sini akan melanjutkan dari rekan saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang kasus perhitungan PPh pasal 21. Metode gross atau gaji kotor tanpa tunjangan pajak. Menghitung PPh 21 dengan menggunakan metode gross adalah pemotongan pajak di mana karyawan yang menanggung pajak. Bagaimana sih cara perhitungannya? Misalnya, berapa sih pajak yang ditanggung perusahaan dengan gaji yang ditawarkan 11 juta per bulan untuk seorang karyawan yang berstatus tidak kawin dan tanpa tanggungan atau PTK-TK tahun 0. Nah, cara perhitungannya yaitu hitung penghasilan note. Itu sama dengan pendapatan bruto dikurangi biaya jabatan. Sama dengan gaji 11 juta dikurangi dengan biaya jabatan 5% dikali dengan gaji. Sama itu adalah 550. Kemudian dikurangi hasilnya penghasilan neto sebulan itu 10.450. Penghasilan neto setahun itu 125.400. Nah, hitung penghasilan kena pajak PKP sama dengan penghasilan neto setahun dikurangi dengan pendapatan tidak kena pajak. Itu 125.400 dikurangi 54 juta sama dengan 71.400. Hitung PPh 21 terutang setahun pajak progres karena 71.400 lebih dari 50 juta. Nah, buka kurung itu 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. Nanti ditambah dengan 15% dikali 21.400.000 itu sama dengan
3.210.000 dan hasil jumlahnya yaitu 5.710.000. Hitungan PPh 21 terutang sebulan yaitu 5.710.000 dibagi dengan 12 sama dengan 475.833.000. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Elisa Nim. Hitung PPh 21 terutang setahun pajak progresif. Karena 71.400.000 lebih dari 50 juta. 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000 ditambah 15% dikali 21.400.000 menjadi 3.210.000. Kemudian semuanya ditotal menjadi 5.710.000. Hitung PPh 21 terutang sebulan. Itu rumusnya 5.710 dibagi 12 sama dengan 475.833. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kasus perhitungan PPh pasal 21. Metode gross up menghitung PPh 21 dengan metode gross up adalah pemotongan pajak di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. Metode gross up ini sangat rumit. Adapun tunjangan pajak dihitung berdasarkan besar penghasilan kena pajak dengan mengikuti formula lapisan penghasilan kena pajak. Yang nomor 1, jadi kalau PKP-nya 0 dikurangi 47.500.000 itu rumusnya PKP setahun dikurangi 0. Kemudian dikali 5 dibagi 95 plus 0. Yang kedua, kalau PKP-nya 40.500.000 dikurangi 217.500, itu rumusnya PKP setahun dikurangi 47.500.000 dikali 15, kemudian dibagi 85 ditambah 2.500.000. Kemudian yang ketiga, kalau kita mencari PKP-nya 217.500 dikurangi 405 juta, itu rumusnya PKP setahun dikurangi 217.500.000 kemudian dikali 25 dibagi 75 plus 32.500.000. Yang keempat, lapisan 4 dengan penghasilan kena pajak itu kalau PKP-nya 405 juta, rumusnya PKP setahun dikurangi 405 juta dikali 30 dibagi 70 kemudian ditambah 95 juta. Terima kasih. Berikut ini cara menghitungnya dengan gaji 11 juta per bulan untuk seorang karyawan yang berstatus tidak kawin dan tanpa tanggungan. Hitung gaji pokok setahun 12 dikali 11 juta. Biaya jabatan setahun dikalikan dengan gaji per bulan. Hitung penghasilan bersih setahun. Gaji pokok setahun dikurangin biaya jabatan setahun. Hitung penghasilan kena pajak. Penghasilan bersih setahun dikurangi PTKP. Karena PKP setahun 71.400.000, maka berlaku rumus lapisan kedua untuk mendapatkan tunjangan pajak, yaitu PKP setahun dikurangi 47.500.000 dikali 15 atau 85 plus 2.500.000. PKP setahun 71.400.000 dikurangi 47.500.000 dikali 15 atau 85 plus 2.500.000. Hitung tunjangan pajak sebulan yaitu 6.717.647 dibagi 12. Terima kasih atas kesempatannya.
Perkenalkan, nama saya Isma Indah Puspita dengan 3 NIM terakhir 780. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Vira. Metode net. Metode net adalah metode di mana pajak akan ditunjang oleh perusahaan. Untuk cara menghitung gaji pokok, yaitu rumusnya gaji pokok ditambah tunjangan PPh 21. Nah, untuk yang biaya jabatan itu 5% dikali gaji pokok. Terus untuk yang hitung penghasilan bersih, rumusnya itu gaji pokok dikurangin biaya jabatan. Untuk yang hitung penghasilan bersih setahun itu 12 bulan dikali penghasilan dari hitungan penghasilan bersih itu tadi. Terus hitung penghasilan kena pajak itu rumusnya penghasilan bersih setahun dikurangin PTKP. Untuk yang hitung tarif PPh 21 setahun dengan tarif progresif itu 5% tarif PPh dikali 50 juta dengan 2.500.000. Untuk yang 15% tarif PPh 21 dikali 28.117.636 rupiah sama dengan 4.217.645 rupiah. Nah, untuk hasilnya 2.500.000 ditambah 4.217.645 rupiah. Untuk yang hitung tarif PPh 21 sebulan yaitu gaji pokok 6.717.645 rupiah dibagi dengan 12 bulan yaitu hasilnya 559.803 rupiah. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih.